Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman ya, dalam video kedua tentang belajar dan berlatih fungsi-fungsi Excel, fungsi-fungsi terapan Excel ya. Kali ini masuk di yang volume 2 ya, dimana kita akan membahas tentang lookup dan referensi. Bagaimana sudah teman-teman lihat di belakang saya sudah siapkan data-data untuk video agar video bisa lebih singkat, bisa lebih ringkas, dan bisa lebih efektif. Demikian teman-teman, kita langsung saja ke layar ya. Oke teman-teman, kita langsung ke Excel ya, sudah saya siapkan sebelumnya. Jadi saat ini kita akan mulai membahas tentang fungsi lookup dan referensi. Maksud fungsi lookup adalah dan referensi dalam Excel ini digunakan untuk mengatasi hal-hal yang berkaitan dengan pencarian data dan atau referensi dalam suatu daftar atau tabel. Fungsi lookup sendiri saya rangkum ya, dan sebetulnya ada banyak teman-teman, cuma ini yang sering kita pergunakan, yang akan kita bahas di sini ada 10 ini ya, yaitu choose, column, columns, lookup, lookup, match, offset, row, transpose, dan VLOOKUP. Pembahasan dari studi masing-masing juga sudah saya siapkan di sini, yaitu yang pertama kita masuk di choose. Pasti choose digunakan untuk menampilkan hasil pilihan berdasarkan nomor indeks yang terdapat pada suatu nomor urutan referensi, di mana referensi yang dimaksud di sini berupa angka, teks, rumus, ataupun ring. Jadi bisa dilihat di sini teman-teman ya. Di sini ada ke satu di tabel ini ya. Kemudian kita misalkan memasang fungsi di sini dengan choose D11. D11 itu ini teman-teman, D11 ini ya. Nah, D11 nomor 11. Jadi ini 6 ini referensinya pertama. D11 terus masuk di ini masing-masing nih C5, C6, C7, C8, C9, C10 di kita klik semua ya. Jadi C5, C2 dan seterusnya ini. Ini data yang masuk teman-teman. Data yang ada yang kita klik semua. Jadi nanti dia akan menginput dengan referensi yang sudah masuk yaitu D11, dia akan nyari apa sih isinya di data yang sudah kita klik tadi. Karena di data yang kita klik referensi 6 tadi ya, tulisannya ke 6, ini maksudnya sebetulnya hanya menunjuk aja teman-teman. Jadi di sini teman-teman bisa lihat fungsinya adalah choose dalam kurung index number index, terus value 1, value 2, value 3 dan seterusnya. Demikian teman-teman, bisa dicoba ya, dimana masing-masing ini indeks itu adalah keterangan dari ini ya, penulisan ya. Indeks adalah keterangan yang menyatakan nilai argumen. Maksudnya nilai yang kita tentukan, kita tunjuk sebagai nilai dasar daripada argumen yang akan menunjuk ke sel yang kita pilih tadi. Jadi bisa angka 1, bisa angka 2, angka yang lain yang ada di sini ya. Kemudian value itu argumen itu bagian ini teman-teman. Jadi ini argumen. Jadi ini enggak hanya ke satu ya, misalkan satu ini nanti argumennya apa, tentang K3 kayak, terus yang kedua argumennya tentang misalkan tentang
spesifikasi teknis kayak. Yang ketiga ini misalkan masuknya ke beton kayak dan sebagainya. Nanti akan kita sebutkan di sini teman-teman, bisa disebutkan di sini hanya dengan mengklik nomor ini. Itu teman-teman. Kemudian untuk penulisannya di sini akan saya kopikan untuk teman-teman biar bisa dibuat latihan ya. Ini saya copy, saya masukkan sini teman-teman. Nah, yang ini adalah hasil daripada ini teman-teman ya. Jadi kalau misalkan ya enggak bingung, ini ada rumus daripada ini ya. Nah, ya teman-teman bisa dilanjut lagi ya. Sudah jus ini kita masuk ke kolom. Kolom di sini adalah fungsi yang digunakan untuk menghasilkan nomor kolom dari suatu referensi yang diberikan. Ini hanya nomor ini teman-teman, nomor kolom ini. Jadi penulisannya adalah kolom langsung referensinya gitu aja, enggak. Kalau ini sih sebetulnya jarang kita pakai sih. Jadi misalkan ini ya, masuknya ke sini ya. Ini masuknya ke kolom berapa sih? Ini masuknya ke kolom berapa sih? Jadi ini terus bisa teman-teman masuk ke ini lagi. A1 C1. Jadi ini masuknya ke kolom ke jadi cuma seperti itu aja teman-teman ya. Untuk kolom ini tanpa referensi, hanya memberikan ring aja ya sini ya. Ringnya yang ini nanti dia akan menunjuk sendiri kolomnya, kolom kesekian dari apa yang sudah ada ini. Jadi untuk penulisannya teman-teman bisa ini saya kopikan teman-teman ya. Nah, untuk penulisan rumus yang dipakai di sana biar jelas saya besarkan. Jadi ini teman-teman. Oke, ini adalah rumus daripada bidang-bidang ini. Nah, ini rumus dari sini. Juga untuk ini sama. Oke, bisa kita lanjut teman-teman ya. Sekarang masuk ke latihannya seperti ini teman-teman ya. Jadi tidak terlalu sulit yang ini. Karena yang sering kita temui adalah lookup ini teman-teman. Lookup adalah fungsi yang digunakan untuk mencari data pada tabel yang berbentuk horizontal, yang di bagian horizontalnya sini teman-teman. Yang dicari ya. Dengan penulisan seperti ini, dimana lookup value, jadi lookup dalam kurung sama dengan rumusnya sama dengan lookup dalam kurung lookup value terus koma tabel array koma row index atau kolom atau numbernya nomor row-nya, nomor barisnya. Jadi
Maksudnya lookup value adalah nilai yang berupa bilangan atau string yang digunakan sebagai dasar. Entah nama di sini misalkan Yola kek, Ambar kek, atau Salsabila. Kalau yang dicontoh ini teman-teman ya. Kemudian tabel array. Tabel array itu adalah ring data yang disusun secara horizontal. Jadi ini teman-teman. Ini ringnya. Penyusunan horizontal ya teman-teman ya. Nah, kemudian row index atau number ada nomor baris pada ring baris untuk pembacaan suatu tabel. Jadi nomor berapa sih di baris nomor berapa sih tabel yang disuruh baca tadi, itu maksudnya. Kalau yang index number itu kalau salah ya false, kalau menginginkan secara tepat ya ditulis angka atau true-nya aja. Ya, itu jadi di sini misalkan bisa kita lihat ya. Nah, ini rumusnya teman-teman. Saya tulis di sini ya untuk A ini ya. Nanti kita terangkan karena ini sering kita pakai nanti teman-teman. Jadi ini saya besarkan di 14 tabelan. Ini ada rumus untuk ini teman-teman ya. Lihat di sini ya. Untuk C7 ada angka yang menjadi referensi teman-teman. Angka yang menjadi referensi itu 99 di sini ya. Jadi nilainya jualan 99. Angka ini menjadi referensi kita ya. Kemudian ring ini adalah array yang kita suruh lihat. Jadi yang disuruh lihat itu di sini teman-teman. Jadi ini yang kita suruh lihat tadi. Jadi array, jadi ini langsung klik aja ini, ini dengan cara seperti gini aja teman-teman ya. Nah, oke. Kemudian number di baris yang nomor berapa yang disuruh baca, barisnya kan di hurufnya ini ya. Jadi 1 2. Jadi ini 2 ini 1 2 yang di sini. Nomor ini sama ini. Nomor barisnya. Sehingga dia akan pada saat 99 dia akan nunjuk ke 99 ini A. Kalau ini 50 akan menjadi D dan seterusnya. Teman-teman bisa mencoba ini. Misalkan 99 ini teman-teman ganti 0 misalkan. Misal ini teman-teman ya. Kita ganti 0. Maka di sini juga akan menjadi E teman-teman, bukan A. Misalkan teman-teman ganti 80. Maka di sini juga akan menjadi B. Nilai awalnya tadi 99 menurut saya. Ini jadi A. Dia akan otomatis berubah sendiri teman-teman. Jadi ini kalau teman-teman pakai untuk latihan, variabel ini bisa teman-teman rubah, kemudian teman-teman lihat hasilnya seperti apa. Pola pengambilan lookup itu untuk mengambil array-nya diginikan aja ya. Misalkan sama dengan lookup. Misalkan ini teman-teman ya. Ini yang menjadi referensi, koma teman-teman. Kemudian ring dari data yang suruh kita lihat ini kan. Nah, koma teman-teman ya. Kemudian baris keberapa? Barisnya baris kedua. Kalau lookup baris teman-teman ya. Nomor 1 kedua artinya menghitungnya dari atas ke bawah. Itu kalau lookup. Jadi baris kedua dalam kurung. Sama dengan ini. Jadi nilai ini
adalah nih pencarian lookup ini dengan referensi dasar 99. Seperti itu teman-teman. Oke, bisa dipakai untuk latihan di SS screenshot, kemudian teman-teman bisa latihan dengan pakai data seperti ini di komputer teman-teman. Kemudian yang berikutnya kita masuk ke teman-teman ya, kita masuk ke lookup. Lookup digunakan untuk pencarian pada daftar ganda atau lebih dari suatu daftar. Jadi di sini dituliskan penulisannya adalah lookup dalam kurung lookup value, kemudian array. Di mana lookup ini teman-teman, lookup ini adalah nilai data yang menjadi kunci teman-teman, menjadi kunci untuk melihat ini semua. Jadi gimana ya itunya ya, sedangkan array adalah ringnya, ring yang berisi data, entah itu teks, bilangan, atau nilai logika yang akan kita bandingkan dengan nilai lookup. Jadi supaya lebih enak kita masuk ke ini ya, ke rumus ini ya, formula yang ini formula lookup teman-teman. Jadi nanti masuknya ke VLOOKUP ya, nanti akan saya jelaskan. Cuma yang dilihat, yang dipakai di sini adalah yang merah itu teman-teman. Jadi ini akan saya tuliskan dulu rumusnya teman-teman. Rumus yang kita pakai adalah ya teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa lihat B16, B6 sampai D12, E6 sampai E12. Apa sih maksudnya? Nah, teman-teman kita lihat di sini ya. Kita disuruh lihat A105, A105 ya di sini dengan referensi dari sini ke sini teman-teman ya, dari D12 ke E6, dari D12 ke E6, dari B6 ke D12, dari B6 ke D12 ya, koma, ini yang di sini ya teman ya. Kemudian disuruh melihat array yang menjadi tujuan daripada pencarian. Jadi yang kita tuju tadi kan yang ini arraynya. Jadi otomatis di sini dari E6 sampai E12. Jadi E6 sampai dengan E12 ini. Supaya lebih enaknya saya contohkan aja teman-teman ya. Jadi penulisan rumusnya sama dengan lookup dalam kurung, kita mau cari misalkan A104 ini teman-teman ya, koma teman-teman, kemudian teman-teman masuk ke sini ya, koma lagi, data yang disuruh melihat itu bagian mana, bagian sini teman-teman ya, kurung tutup, enter. Ini hasilnya teman-teman. Jadi untuk
referensi daripada A104 tadi, sebetulnya kalau nggak usah dari sini juga bisa, dari si A1 untuk lihatnya dari sini aja teman-teman. Nggak ini kan data tadi ceritanya, cuma ini hanya contoh untuk mempermudah aja. Tapi di sini bebas teman-teman, makanya di sini A105 ini teman-teman bisa tulis misalkan A101, dia otomatis berubah di sini teman-teman. Nggak sama teman-teman, A-101. Nah, dia sih otomatis berubah sini. Tapi kalau namanya tidak sama ya berarti error datunya teman-teman. Itu untuk lookup ya. Jadi lookup teman-teman tidak perlu menunjukkan alamat seperti HLOOKUP tadi. Kalau HLOOKUP kan disebutkan pada baris keberapa. Kalau lookup itu langsung langsung di array aja ini. Jadi ditunjuk langsung teman-teman. Jadi baris ini loh yang disuruh lihat gitu loh maksudnya. Dia jawabannya ada di sini. Sementara referensi yang dilihat tadi, referensi ini tadi, jawabannya ada di sini langsung ditunjuk gitu aja. Tapi nanti kalau misalkan jawaban itu akan menjadi rancu kalau A101 ini sampai ada double nama teman-teman. Nah kalau sudah double nama itu susah. Jadi A101 ini bisa berada di sini, bisa berada di sini, bisa berada di mana-mana karena ring yang kita tunjuk tadi ringnya ini. Itu teman-teman ya. Kemudian yang berikutnya sesudah lookup adalah match. Fungsi match adalah fungsi yang digunakan untuk menampilkan posisi salah satu elemen suatu array atau salah satu sel dalam satu ring dengan cara mencocokkan isi sel. Jadi fungsinya menampilkan posisinya sel. Nomor urut ini jangan dianggap nomor urut teman-teman, tapi dia ini anggaplah posisi sel ya. Posisi sel itu sel kesekian itu maksudnya. Karena itu nanti akan kita intinya walaupun ini tidak ada teman-teman, walaupun ini tidak ada, nomor 4 ini tidak ada ya, dia tetap terisi gitu loh. Jadi isian daripada match ini bukan karena nomor urut ini, tapi berdasarkan peringkatnya tadi. Oke, langsung saja teman-teman ya, biar lebih enak karena peringkatnya lebih enak ya. Jadi kalau misalkan ini bisa saya tulis rumus ini teman-teman, langsung saya tulis saja ya, Ctrl C. Ini tak besarin biar kelihatan double. Nah dilihat teman-teman ya, match B17, C6 sampai dengan C12.0. Nah karena di situ tempatnya ya. Saya ini kan dulu aja teman-teman biar nggak bingung ya. Saya jelaskan apa sih maksudnya penulisan ini. Lookup value match, penulisannya kan match dalam kurung lookup value, lookup array, match type. Oke, masuk di lookup value. Lookup value adalah nilai yang akan dicocokkan yang merupakan bagian dari sekelompok data. Ini lookup value. Kemudian lookup array adalah ring data yang dipakai untuk menempatkan nilai yang akan dicocokkan. Kemudian match type ini argumen, ini bisa diisi 1, 0, minus 1, 0, 1 untuk menentukan Excel dalam mencocokkan nilai dalam array.
Jadi jika mark itu diisi dengan ini, jadi ini 0 ini diisi dengan 1, dia akan menampilkan nilai yang persis dengan argumen di field kunci. Nanti akan kita coba ya. Tapi jika nilainya 0, akan menghasilkan nilai yang tepat dengan field kunci. Oh, gini. 0 itu nilai yang ditunjukkan tepat dengan field kunci. Maksudnya Linda ini kuncinya tadi teman-teman ya. Tapi kalau 1, dia akan menunjukkan 1, maksudnya dia akan menunjukkan di atasnya field kunci tadi. Kalau min dikasih min 1 misalkan, dia akan menunjukkan di bawahnya field kuncinya. Nah, kita tunjukkan ya, field kuncinya B17 ini teman-teman ya, di si Linda ini. Jadi field kunci kalau kita F2, lihat ya, B1. Jadi yang ditunjuk itu Linda ini, B17, B17 itu. Nah, ini si Linda ini teman-teman. Kemudian C6 sampai C12. Jadi ini yang ditunjuk C6 ini sampai C17. C6 sampai C12 ya. Kemudian dalam disuruh nunjuk angka referensinya adalah 0. Berarti kedudukan yang sama persis, maksudnya kedudukannya tepat di situ sudah. Jadi kalau Linda ini kedudukannya di peringkat keempat, dia akan muncul nilai 4, tapi nilai 4 bukan nomor ini ya, entah berdua biar nggak bingung, bukan akibat nomor urut ini ya, dia memang urutannya harus di nomor 4 gitu. Karena ini kan kadang teman-teman nanti misalkan pengurutan ya, dari nomor 1 paling banyak atau dari nilai tertinggi ke nilai terendah. Ini kan kebetulan 1,5 juta, 1,450 dan sebagainya. Jadi Linda ini ada di urutan keempat karena dia besarnya di urutan keempat. Jadi ini nomor urut teman-teman. Jadi peringkatnya peringkat keempat. Tapi bukan nomor urut ini, bukan nomor urut data ya. Tapi memang urutan ini. Oke teman-teman. Kita lanjut ke offset ya. Offset adalah fungsi yang digunakan untuk menyalin hasil yang ada pada suatu ring, yang selanjutnya meletakkan hasilnya sekian baris atau sekian kolom dari apa yang sudah kita tentukan jarak dan dari ring asalnya. Penulisannya adalah offset, reference, rows, kolom, height, width. Dimana offset reference itu adalah alamat sel data yang akan disalin. Yang kedua, rows, letak penempatan data yang akan disalin. Kemudian kolom adalah letak data yang akan disalin, sama juga. Kemudian height-nya tinggi ring yang dinyatakan dalam jumlah baris yang diperlukan untuk menampung data offset. Kemudian width, lebar ring yang dinyatakan dalam jumlah kolom yang diperlukan untuk menampung data offset. Jadi di offset ini disuruh lompat teman-teman. Dari Yola ini, si data kuncinya adalah Yola 1200, si Yola ya, C8 1200. Kemudian ini dianggap 0, disuruh nganggap 0, kemudian lompat 2 itu berapa gitu maksudnya teman-teman. Yang ya, 2 kolom daripada
data referensi awal itu berapa masuk. Jadi di sini saya kopikan untuk ini. Jadi kemudian ini teman-teman saya besarin 4. Nah, ini untuk latihannya teman-teman ya. Rumus ini adalah rumusnya ini. Nanti yang kedua sama teman-teman ya, masuknya ya. Yang ini juga gitu. Jadi ngikut, jadi ini nanti di copy aja. Jadi habis itu Ctrl C, Ctrl V dan seterusnya. Atau ini teman-teman tarik ke sini gitu ya. Karena ini sudah misalkan gini ya, ini teman-teman tarik ke sini sama aja teman-teman. Dia akan ngikut karena tidak absolut ya. Nanti saya di bagian akhir nanti akan saya kasih tahu yang maksudnya absolut sama tidak absolut seperti apa datanya. Jadi itu untuk offset teman-teman. Yang selanjutnya adalah rows. Row ini hampir sama dengan offset tadi teman-teman ya. Jadi fungsinya digunakan untuk menghitung posisi baris keberapa dalam suatu referensi. Jadi row-nya itu ini. Jadi dia ada di baris keberapa, ngitungnya mulai dari 1 ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nah 8 pas toh. Nah itu aja sih. Dan dia tanpa argumen ya, tanpa argumen, nulisnya cuma terus dalam kurung tutup, kurung buka, kurung tutup, itu aja. Tapi intinya dia cuma nunjukkan ini. Dia terletak di baris keberapa gitu. Itu intinya teman-teman. Kemudian nah ini sering juga kita pakai transpose. Transpose ini untuk mengubah data dari bentuk ini yang semula Yola ini apa nama ini ada di kolom ya, ada di baris di kolom ya ini ya bilangnya ya. Secara vertikal gini akan dipindah dengan ini teman-teman. Nah, horizontal. Jadi data vertikal dipindah ke data horizontal. Itu transpose. Yaitu transpose fungsi yang digunakan untuk mengubah susunan baris menjadi kolom dan susunan kolom menjadi baris pada suatu tabel data. Nah, tulisannya apa yang kita tulis ada transpose sama array-nya aja, nggak usah tidak ada ketentuan yang lain, di mana array ini adalah data tabel yang akan kita rubah. Jadi misalkan ini teman-teman ya, untuk transpose ini teman-teman ada fungsi spesial ya, yaitu shift control ya. Sebelumnya kita harus hitung dulu teman-teman. Jadi ini jumlah baris dan jumlah kolom. Misalkan ini yang mau kita pindah menjadi baris kan kolomnya ini kita cari 1, 2, 3, 4 ya. 4 kolom, kemudian barisnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Artinya di sini misalkan di sini teman-teman ya. 1, 2, 3, 4. 4 kolom teman-teman ya. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya teman-teman ya, karena tadi 4 ya. Nah ini posisi seperti ini teman-teman langsung kita ketikkan sama dengan transpose dalam kurung teman-teman ring ini. Bila sudah kurung tutup teman-teman, enternya teman-teman tuh tekan Ctrl Shift Enter teman-teman. Oke. Sampai gani, oh ini kebanyakan dari teman-teman ya, ini kebanyakan dari teman-teman.
kalau kebanyakan dia agak error teman-teman. Jadi mode daripada ini pengetikannya adalah shift sama control enter, itu terakhir teman-teman. Jadi sudah teman-teman blok, masukkan satu rumus saja cukup. Dengan blok ini kemudian dia akan terisi sendiri. Saya ulangi teman-teman ya. Di sini kan untuk lebih gampangnya misalkan saya undur dulu ya, biar enak teman-teman. Karena ini agak sulit juga sih. Jadi ini 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8. Artinya 1 2 4 ya. 18 19 20 21 1 2 3 4 5 6 7 8 sampai S teman-teman ya. Nah, begini. Kemudian ini teman-teman kasih rumus expose tadi, transpose tadi ya. Transpose dalam kurung array ring ini teman-teman. Sudah. Kemudian ini sudah teman-teman kurung tutup. Kemudian sehabis kurung tutup teman-teman tekan Ctrl Shift Enter, dia akan terisi begini teman-teman. Kemudian teman-teman tinggal tinggal kasih ini border. Atau teman-teman, atau ada lagi cara untuk membalik kebetulan terus nih. Hanya kalau ini kan teman-teman bisa berubah ya teman-teman ya. Kalau misalkan data ini, misalkan teman-teman data ini jadi 100, di sini ikut 100 teman-teman. Nah teman-teman perhatikan ya ini. Nah itu kelebihannya kalau pakai rumus transpose. Tapi kalau teman-teman pakai rumus copy, teman-teman lebih mudah. Tapi kalau di sini ada perubahan, di data asal ada perubahan, di sini tidak bisa berubah teman-teman. Jadi ini akan saya ajarkan juga, saya kasih tahu juga. Jadi ini copy teman-teman, copy. Nah pada saat teman-teman di mana mau dipastekan, pastekan di sini misalnya teman ya, paste, tapi paste spesial teman-teman. Nah di sini ada klik tulisan transpose ini centang. Nah, ini pun sudah jadi teman-teman, seperti ini hasilnya. Tapi ini tidak akan berubah walaupun kalau teman-teman merubah bagian ini. Tapi kalau dengan rumus transpose, teman-teman kalau di data awal ini berubah, di sini juga itu berubah teman-teman. Jadi dia akan otomatis mengikuti. Itu teman-teman. Jadi untuk ini jelas teman-teman ya. Ini sering sekali kita pakai soalnya teman-teman, terutama pada saat penggambaran perhitungan volume dengan AutoCAD untuk teknik sipil ya. Pada saat pengambilan data ini kita pakai XYZ-nya ini. Yang terakhir teman-teman ya, yang terakhir saya akan bisa fungsi tentang VLOOKUP. Ini juga banyak sekali kita pakai, yaitu fungsi yang digunakan untuk menemukan data yang sesuai. Fungsi ini mencari data pada susunan vertikal. Kalau tadi teman-teman di lookup tadi mencari data dari ini ya, jadi perhitungannya dari baris, sekarang dari vertikal teman-teman. Jadi kalau tadi teman-teman ngitungnya 1 2 3 1 2 3, jadi kalau horizontal tadi kan nomor 1 nomor 2 gini kan, makanya rumusnya di sini kan, nah ini 2 ya, artinya dari 1 sama 2 karena datanya yang dilihat hanya ini. Nah ini aja. Tapi kalau VLOOKUP teman-teman, data yang dilihat yang vertikal 1 2 3 dan seterusnya. Untuk lebih jelasnya teman-teman akan kita coba dengan seperti ini, saya tuliskan dulu rumusnya teman-teman ya. Nah seperti ini teman-teman. Jadi di sini saya
itu kan rumusnya. Ya, perhatikan teman-teman ya. Rumus ini adalah untuk A ini ya. Jadi di sini VLOOKUP referensi yang diambil adalah C7, C nomor 7, 99 ini teman-teman. Koma, data yang dilihat adalah ini, teman-teman. Data bawahnya ini teman-teman ya. Dari C13 sampai D16. C13 sampai D16. Poin koma 2 adalah 1. Jadi nilai ini kolom ini sama kolom ini kan dari 1, 2 teman-teman. Ya, jadi VLOOKUP di sini artinya cari data dengan referensi 99 ini di data ini itu nilainya berapa, angkanya apa, itu maksudnya. Jadi di sini yang dicari adalah A ini karena nilai 99 itu sama dengan A kalau di sini. Tapi kalau misalkan ini teman-teman rubah, balik lagi saya rubah jadi 50, otomatis juga dia akan berubah menjadi D. Kalau ini 99, otomatis dia akan berubah menjadi A lagi. Jadi ini variabel. Kalau variabel ini makin banyak kemungkinannya, maka variabel di sini juga akan makin banyak. Karena biasanya nama itu sampai ratusan, makanya kita pakai acara ini, terutama pada saat teman-teman mengolah database yang selalu berganti. Demikian teman-teman pembelajaran kita tentang fungsi-fungsi daripada lookup dan referensi. Teman bisa berlatih dengan apa yang sudah saya tampilkan tadi. Teman-teman screenshot, kemudian teman-teman ketik sendiri di komputer dengan rumus yang sudah kita kopikan di sini. Teman-teman coba sendiri. Oke teman-teman, selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.